Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan materi kami tentang game teori atau teori permainan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Sri Puji Lestari, yang kedua Arif Nur Rohman, yang ketiga Mega Nurjanah Anisha, yang keempat Sinta Nur Rohmaniyah, dan yang terakhir yaitu Ita Safitri Ardianti. Langsung saja, yang pertama yaitu tentang definisi teori permainan. Teori permainan adalah suatu bentuk pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai persaingan. Teori permainan dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Teori permainan mula-mula dikemukakan seorang ahli matematika Prancis bernama Emile Bohr tahun 1921, kemudian dikembangkan oleh John Vienne dan Oscar Morgenstern lebih lanjut sebagai alat untuk merumuskan perilaku ekonomi yang bersaing. Model-model teori permainan diklasifikasikan dengan sejumlah cara seperti jumlah pemain, jumlah keuntungan dan kerugian, dan jumlah strategi yang digunakan dalam permainan. Strategi dalam teori permainan. 1. Permainan strategi murni. 2. Permainan strategi campuran. Dalam permainan strategi murni, penyelesaian dilakukan dengan menggunakan konsep maksimin untuk pemain baris dan minimax untuk pemain kolom. Dalam strategi ini, pemain akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapat hasil optimal. Nilai yang dicapai harus merupakan maksimum dari minimax baris dan minimum dari maksimin kolom. Titik ini dikenal sebagai titik pelana atau saddle point. Langkah-langkah penyelesaian strategi murni. Yang pertama, carilah nilai minimum baris dan maksimum kolom. Yang kedua, cari nilai-nilai minimum setiap baris, cari nilai maksimalnya atau disebut nilai maksimin. Sedangkan dari nilai maksimum, kolom tentukan satu nilai minimal sebagai nilai minimax. Yang ketiga, bila nilai maksimas sama dengan nilai maksimin, berarti strategi yang paling optimal untuk masing-masing pemain telah ditemukan. Langkah 1. Untuk pemain baris atau perusahaan A, pilih nilai yang paling kecil untuk setiap baris atau baris 1 nilai terkecilnya 1 dan baris 2 nilai terkecilnya 4. Selanjutnya, dari dua nilai terkecil tersebut, pilih nilai yang paling baik atau besar, yakni nilai 4. Contoh soal, dua buah perusahaan yang memiliki produk yang relatif sama selama ini saling bersaing dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada. Untuk keperluan tersebut, perusahaan A mengandalkan dua strategi dan perusahaan B menggunakan 3 macam strategi, dan tabelnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, untuk pemain kolom atau perusahaan B, pilih nilai yang paling besar untuk setiap kolom atau kolom 1 nilai terbesarnya 8, kolom 2 nilai terbesarnya 9, dan kolom ketiga nilai terbesarnya 4. Selanjutnya, dari 3 nilai terbesar tersebut, pilih nilai yang paling terkecil bagi B, yakni 4, atau biasa disebut dengan kerugian paling kecil. Langkah ketiga, pemain baris dan pemain kolom sudah memiliki pilihan strategi yang sama, yaitu nilai 4 atau optimal. Pilihan tersebut berarti bahwa meskipun A menginginkan keuntungan yang lebih besar, tapi tetap hanya akan memperoleh keuntungan maksimal 4 dengan strategi harga mahal atau S2. Demikian juga B, kerugian yang paling minimal adalah 4, dengan merespon strategi A dengan strategi harga mahal atau S3. Penggunaan strategi lain berdampak menurunkan keuntungan A dan meningkatkan kerugian B. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.